Bapak terima kasih. Terima kasih Yesus buat lawatanmu. Kami umat-umatmu sudah menyembah Engkau, sudah mengagung-agungkan namamu, sudah meninggikan namamu, memuja-mujamu Tuhan. Sekarang time is yours, sekarang waktumu untuk menyampaikan isi hatimu kepada umat pilihan yang sangat Engkau kasihi dia siang hari ini. Urapi hambamu, urapi kami semua Tuhan. Biar kami bisa menangkap pesan-pesan Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan yang akan diberkati firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Salam. Salam. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, beberapa tahun yang lalu kita dari dulu masih di gereja yang lama dulu, kita pergi ke Pulau Patmos. Nah, ke Pulau Patmos itu dari Turki, dari Kusadasi ke Pulau Patmos itu harus pagi-pagi. Kalau bisa jam 5 pagi. Demikian juga kalau kembalinya dari Pulau Patmos ke Kusadasi harus pagi-pagi. Kenapa? Karena kalau siang itu gelombangnya tinggi banget. Bahaya. Jadi waktu kami berangkat pagi-pagi penuh perahu kapal itu. Tapi pulangnya tinggal kami aja 19 orang. Dan kami pulang kembali kira-kira jam-jam 2-an. Gelombang tingginya luar biasa. Saya khawatir. Dalam hidup saya yang pernah saya alami khawatir, pada saat itu saya bilang udah lewat nih. Karena air itu, gelombang itu, badai itu lebih tinggi dari kapal. Bayangin air masuk. Nah itu khawatir yang pertama. Khawatir yang kedua kemarin bulan Juli tahun 2021 pada saat Delta. Itu makanan pun dipesan. Nggak berani keluar rumah semua kita. Nah saya bikin keranjang di luar rumah, di teras. Udah dapat semprot lagi dulu. Enggak cukup semprot, masukkan ke UV. Saya beli alat UV, ultraviolet. Kalau ada kuman-kuman atau apapun di ultraviolet itu mati. Khawatir. Lebih 2,5 tahun khawatir. Kemana-mana orang batuk dikit, kita menyingkir. Enggak berani ke rumah sakit. Ada orang sakit pun gak bisa dikunjungi, khawatir. Nah, sekarang ini ada khawatir tingkat nasional, ini saya mungkin saudara enggak. Kita selama pandemi itu, negara kita ditolong Tuhan luar biasa. Negara orang lain bawa belur, tapi kita surplus. Dolarnya berlimpah. Kenapa? Karena harga batu bara $400 sampai $500 per ton. Kenapa? Karena CPO naik tingginya luar biasa. Sehingga Bu Sri Mulyani bilang ini ada durian jatuh. Jadi negara ini sekalipun dunia kayak seperti itu rasanya tenang aja. Tapi sekarang ini saya mulai khawatir. Harga batu bara tadinya 500, sekarang ini 150. CPO juga begitu. Ada khawatir tingkat nasional nih. Dan kebetulan ini lagi tahun politik lagi. Gimana ini? Ada khawatir. Sekarang khawatir tingkat gereja. Saya sering ada khawatir. Bayar sewa gedung ini gimana ini, VK full timer ini gimana ini, khawatir. Nah saudara saya nggak tahu, rasanya di mukanya, lihat wajah-wajahnya ini nggak ada yang khawatir ini. Tapi bulan Juli ada tahun baru, sekolah baru, anak-anak butuh uang pangkal, butuh ini, saudara khawatir. Ada sakit penyakit, khawatir. Ada orang masuk ke operasi, ke ruang operasi,
khawatir, dioperasi masih balik enggak? Khawatir. Banyak khawatir. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada kita tema, janganlah khawatir akan hidupmu. Khotbahnya Yesus di atas bukit. Hari ini kita belajar apa sih yang dimaksud khawatir oleh Yesus itu. Jangan-jangan tidak sama seperti khawatir yang saya sampaikan tadi. Apa arti khawatir menurut Yesus waktu dia khotbah di bukit? Dan kenapa khawatir? Kenapa kok Yesus menganggap murid-muridnya khawatir? Oleh karena itu Yesus bilang, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Dan bagaimana kira-kira menangani biar saudara dan saya bebas dari khawatir itu. Itulah khotbah hari ini. Oleh karena itu mari kita baca di Matius 6. Matius 6 ayat 24 sampai 34. Saudara kalau baca, ada Alkitab di depan saudara. Matius 6 ayat 24 itu perikopnya tersendiri. Hal tentang harta. Sementara Matius 6 ayat 25 mulai itu baru tentang khawatir. Nah, saudara mulai meraba-raba ini. Kenapa kok saya gabungkan ada ayat 24? Padahal tentang khawatir itu mulai ayat 25. Padahal ayat 24 itu perikopnya itu tentang harta kekayaan. Tentang harta. Nah saudara mulai bisa meraba-raba. Nanti kita belajar sama-sama. Sekarang kita baca ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ditutup ayat 24 dengan kata-kata begini. Kamu, kita semua di sini, tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Saudara nggak boleh mengabdi ya kepada Allah, ya kepada Mamon. Saudara harus pilih salah satu. Ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu. Karena itu. Karena apa? Karena ayat 24. Tentang Mamon. Tentang Allah sama Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu. Janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tadi puji-pujian kita luar biasa. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Burung di udara yang tidak menabur, yang tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung, itu dipelihara oleh Tuhan. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Burung-burung itu ada dipelihara, apalagi kamu. Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Enggak ada. Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung. Tadi kita ada lagu, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia
akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di dalam Matius 6 ayat 24 sampai 34 ada 4 kali kata-kata janganlah khawatir. Artinya itu penting benar. Artinya itu sangat penting. Nah, saudara kasih, jadi ternyata tadi saya sudah sampaikan kekhawatiran ini sudah kayaknya sudah embedded, udah kayak bagian dalam hidup kita ini. Enggak ada orang satu pun yang bebas dari kekhawatiran. Tidak ada, semuanya orang pernah khawatir. Apakah itu orang kaya, apakah orang itu berkecukupan, apakah orangnya tidak berkecukupan. Semua orang tidak pernah bebas dari rasa khawatir. Sekarang pun saya yakin di tengah-tengah kita ada orang khawatir. Jangan-jangan semua tinggal derajatnya saja. Khawatir ringan, khawatir sedang, atau khawatir berat sekali yang bikin stres. Nah, saudara kasih, apalagi di zaman yang seperti sekarang ini, perubahan begitu cepat sekali. Totonya udah begini, kita nggak ngikutin. Bertambah-tambah orang menjadi khawatir. Lama-kelamaan stres. Karena perubahan begitu cepat sekali. Begitu cepat. Saya mau kasih tahu kepada saudara, di tengah-tengah kekhawatiran seperti itu, Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit kepada muridnya. Di tengah-tengah kekhawatiran yang saya sampaikan tadi itu. Ada orang karena penyakit, ada orang karena uang, ada orang karena macam-macam. Di tengah-tengah kekhawatiran seperti itu, Yesus khotbah di bukit kepada muridnya. Janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Ini perintah, ini firman daripada Yesus kepada murid-muridnya. Saya tahu kalau Yesus perintahkan artinya itu bisa dilakukan. Yesus Tuhan, Yesus adalah Allah dan dia juga manusia. Kalau dia perintahkan janganlah kamu khawatir akan hidupmu, artinya itu bisa dikerjakan. Artinya saudara dan saya bisa melakukan. Nah, oleh karena itu hari ini apa sih? Dengarkan nih. Saudara harus serius benar. Kalau bisa saudara nyatat. Cuman belakangan ini jarang orang nyatat. Kenapa? Kan ada YouTube. Tapi saudara, kemarin ada khotbah Pak Wiryo di sidang majelis daerah. Dari khotbah itu yang bisa berpengaruh hanya 2%. Tapi kalau saudara nyatet, itu tambah jadi 10%. Jadi kalau saudara ini sekarang ini, saudara saya mau masuk ke poinnya nih. Apa sih yang dimaksud Yesus tentang khawatir itu? Apa? Nah, apa? Kenapa kok sampai dia bilang jangan khawatir akan hidupmu? Saya ingin menjelaskan kepada saudara arti kata khawatir yang dimaksud oleh Yesus. Mari kita baca ayat 25. Ayat 25.
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Saya mau kasih tahu kepada saudara, khawatir dalam bahasa Yunani itu merimnate. Itu berasal dari kata merimnao. Artinya dua kata, ada dua arti. Satu artinya pikiran. Yang kedua berbagi. Jadi arti khawatir, dengarkan ini. Arti khawatir adalah pikiran yang terbagi. Dengarkan. Artinya khawatir adalah pikiran yang terbagi. Pikiran yang terbagi. Terbagi berapa Pak Purbo? Ya macam-macam. Bisa terbagi 2, bisa terbagi 3, bisa terbagi banyak. Banyak. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, pikiran yang terbagi itu artinya khawatir. Khotbah Yesus di bukit, arti khawatir adalah pikiran yang terbagi. Jadi murid-muridnya itu pikirannya terbagi. Pikiran itu enggak fokus. Pikiran itu berubah-ubah. Pikiran itu kesana kesini. Coba saudara bayangkan. Kalau saudara dan saya kita berpikir pikiran kita berubah-ubah. Berubah-ubah kesana kesini, enggak tetap. Coba saudara mengerjakan sesuatu, kalau pikiranmu berubah-ubah, saudara pasti enggak tenang, gelisah. Pasti gelisah. Saya mau kasih tahu kepada saudara, perasaan itu mulai dari pikiran. Perasaan itu mulai dari pikiran. Kalau pikiranmu negatif, maka perasaanmu akan negatif. Kalau pikiranmu positif, maka perasaanmu pasti positif. Tapi kalau perasaan pikiranmu melayang-layang, pikiranmu terbagi, maka engkau akan gelisah. Ujung-ujungnya akan khawatir. Nah, di tempat ini tadi katakan ayat 24 bagian terakhir. Kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Artinya saudara enggak boleh terbagi. Pikiranmu enggak boleh terbagi. Dengarkan ini. Pikiranmu, kalau pikiranmu hanya kepada uang. Mamon itu kan uang. Dan bukan kepada Tuhan, saudara pasti khawatir. Kita belajar hari ini. Puji Tuhan. Nah sekarang, dan Tuhan tidak menghendaki umatnya, Tuhan tidak menghendaki kita yang ada di ruangan ini. Pikiran kita galau seperti itu, Tuhan gak mau. Tuhan gak mau saudara punya pikiran bercabang, saudara pikiran yang terbagi. Kalau begitu, apa penyebab daripada khawatir itu? Kita lihat ayatnya yang ke-24. Apa yang menyebabkan khawatir? Ayat 24. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Tadi kita udah baca. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Mamon. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Mirip ketika saudara mengasihi, mencintai kayak Pak Nolvin. Mencintai pacarnya yang sekarang istrinya. Pernah enggak waktu cinta sama pacar dulu, pikirannya terbagi? Enggak lah. Kalau udah cinta sama satu orang, ya cinta ya kepada itu. Enggak terbagi. Kayak Sida Balo. Begitu dulu waktu kuliah sama Meti. Sereng. Saya mau tanya Pak Sida Balo, cintanya terbagi enggak sama Meti? Nah, langsung dia bilang, enggak Pak, enggak. Karena Meti ada di sampingnya. Enggak terbagi. Cinta yang benar itu tidak terbagi. Enggak terbagi.
Mau diganti sama yang lain pun Pak Surya Paloh nggak mau. Datang kayak bidadari, kayak bintang film pun Pak Surya Paloh tidak. Mati satu-satunya. Wih, itu tidak berbagi. Waduh. Haleluya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tadi disebutkan. Tuhan Yesus mengatakan, sekarang pertanyaannya. Tuhan Yesus mengatakan, apakah saudara berfokus kepada Allah atau berfokus kepada Mamon? Sekali lagi, apakah saudara yang hadir di ruangan ini atau yang nonton di YouTube, apakah engkau berfokus kepada Allah atau berfokus kepada Mamon? Saudara yang menjawab dengan jujur. Dan Tuhan katakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Enggak bisa. Saudara harus pilih salah satu. Nah, saya bikin catatan kayak begini. Terus kembali ke yang tadi. Apa yang penyebab tadi? Gini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir. Ya, akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum dan seterusnya. Saya mau kasih tahu kepada saudara di sini. Kalau saudara dan saya berfokus kepada Mamon, berfokus kepada uang. Dengarkan ini saudara catat benar. Kalau saudara dan saya dalam hidupmu berfokus kepada Mamon, berfokus kepada uang, bukan kepada Allah, maka engkau akan khawatir. Pasti. Engkau akan khawatir. Walaupun saya dengarkan ini sangat sensitif. Sekalipun saudara nyembah Tuhan, nangis. Saudara berlutut, nangis. Saudara berbahasa roh. Tapi ujung-ujungnya pikiranmu biar engkau diberkati. Itu Mamon lagi. Waktu saya baca ini, apa salah ya? Ternyata ujung-ujungnya kalau saudara nyembah Tuhan, saudara berbahasa roh, di dalam kamar sendirian, ujung-ujungnya juga berkat. Artinya saudara berfokus kepada Mamon, bukan kepada Allah. Nah, kalau saudara berfokus, kalau saudara uang segala-galanya, kalau saudara Mamon dalam hidupmu segala-galanya. Next, coba sampaikan. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Maka saudara akan punya paradigma dalam hidupmu. Tanpa Mamon, tanpa uang aku tidak bisa hidup. Tanpa Mamon aku tidak dihormati. Tanpa Mamon aku bukan siapa-siapa. Ini kalau saudara nganggap uang itu segala-galanya. Dan saudara pasti kecewa. Kenapa? Saya mau kasih tahu kepada saudara. Uang, aset, itu liquid. Tahu liquid? Ibu-ibu tahu liquid itu yang liquid cair. Gampang bergerak. Itu aset. Sekarang ini asetmu ada, besok bisa hilang. Saya tahun 96. Pada saat itu di Indonesia baru 2 BUMN, baru 1 BUMN yang go public, Telkom. Dan kita mau perusahaan kita go public. Saya dikirim perusahaan tahun 96 ke New York, belajar 3 bulan di Merrill Lynch untuk IPO, Initial Public Offering, untuk go public. Begitu saya mendarat di New York, di lapangan terbang itu di mana-mana ada kayak tulisan kayak di televisi. Semua soal saham, semua saham, harga saham sekian, misalnya kayak di Indonesia Telkom sekian, Bank Mandiri sekian, ini sekian. Saya masuk ke hotel sama saham. Saya belajar, ya gedungnya itu udah roboh, menara kembar di New York itu roboh. Saya dulu di situ di lantai 23 selama 3 bulan. Belajar IPO dengan Merrill Lynch.
Itu kita pelajari. Dan saudara kalau udah berpaut hatimu kepada uang, kamu lihat itu saham naik turun, tuh naik senang, turun deg-degan, naik turun. Pikiranmu tuh gelisah, enggak tenang. Kenapa? Karena hatimu berpaut kepada mamon. Engkau pasti gelisah. Saya ulangi, aset itu liquid. Hari ini ada, besok bisa tidak ada. Salah satu contoh, saya nggak sebutkan namanya. Ada seseorang yang 2,5 tahun yang lalu, 3 tahun sebelum COVID. Asetnya, hartanya hanya 5 triliun. Kemarin karena dia mau jadi calon, nggak enak saya disebut di sini. Asetnya sekarang 12 triliun. Dan within 2,5 years, hanya 2,5 tahun. Aset, tapi hari ini saya dengar harga batu bara, jadi perusahaan batu bara. Hari ini tadinya $500 per ton, sekarang 150. Anjlok itu. Dari 12 bisa terjun ke 7 triliun itu. Aset itu, uang itu liquid. Jadi kalau saudara memautkan hatimu kepada mamon, maka engkau akan gelisah. Sekarang pertanyaannya adalah, sekarang Tuhan katakan dalam khotbahnya di bukit kepada murid-muridnya, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Karena Tuhan tahu bahwa murid-murid itu pikir, waduh besok makan apa kita ini? Pakaian kita pakaian apa ini? Dia tahu, Yesus tahu. Yesus tahu, makanya dia bilang, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Wow, luar biasa. Oleh karena itu saya kasih, kalau saudara memilih, dengarkan ini, kata kunci ini. Kalau saudara berfokus mengabdi kepada Tuhan, maka pengabdianmu kepada Tuhan itu ada tuntutan di balik itu. Tuntutannya apa? Saudara harus mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan sungguh-sungguh lebih dari yang lain. Saudara harus menyembah Dia. Saudara harus mengagungkan Dia. Dan saudara harus percaya kepada Dia. Saudara harus percaya akan pemeliharaannya Dia. Wow. Saudara, bayangin burung di udara. Itu enggak menanam, enggak menuai, enggak ngumpulin, dipelihara oleh Tuhan. Apalagikah saudara? Biji matanya Tuhan. Tuhan pasti pelihara. Saudara harus percaya itu. Atas pemeliharaan Tuhan itu. Tadi lagu-lagu saya benar-benar diberkati. Kalau dulu ditolong, katanya sekarang juga ditolong. Selama-lamanya ditolong. Nah kalau begitu, wah waktunya cepat banget nih. Nah saya mau kasih tahu kepada kita, cara hidup dunia ini. Cara hidup dunia ini, ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, apakah yang kami minum, apakah yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah saya dengarkan ini. Paradigma orang-orang yang belum mengenal Allah, kenikmatannya itu bergantung kepada uang. Apapun yang dikerjakan tujuannya uang. Uang, mamon, uang. Bahkan pola pikir bergereja. Dengan ini gak enak. Itu kan orang yang belum kenal Tuhan Pak Purba. Tapi pola berpikir di gereja, dengarkan ini. Datang ke gereja, nyembah Tuhan, nangis, angkat tangan, berbahasa roh. Tapi ujung-ujungnya di benaknya berkat dari Tuhan. Bukankah itu juga mamon? Bukankah ujung-ujungnya juga mamon? Jadi kalau saudara nyembah Tuhan sepenuh hati. Tanpa embel-embel diberkati. Sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh.
bermazmur. Tapi nggak ada pikiran selesai ini nanti diberkati. Kalau kau pikir mau diberkati lagi, mamon lagi. Saudara harus nggak boleh pikiranmu nggak bercabang. Nyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh sembah dia, agungkan dia. Karena dia baik. Karena Tuhan baik. Ini tadi lagu yang dinyanyikan. Tuhan baik. Tuhan baik. Sembah dia karena dia baik. Saudara dan saya mestinya dihukum. Tapi dia rela, dia ke atas kayu salib. Dipaku, dimahkotai duri. Mati buat saudara. Oleh karena itu atas dasar itu sembah dia. Kasihi dia. Kasihi Tuhan Allahmu. Dengan segenap kekuatanmu. Kalau itu yang kau lakukan. Nanti akan kita lihat segala-galanya akan ditambahkan dalam hidupmu. Sekarang kalau begitu Pak Purba, bagaimana caranya kita bebas? Lepas dari khawatir ini. Satu, bagaimana kita bisa bebas? Lepas dari khawatir ini. Satu, fokus kepada Tuhan. Ayat 26, Matius 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tadi ada lagu tanpa bekerja. Anak muda, jangan kau pikir, wah itu burung gak kerja dikasih makan. Kalau gitu aku tidur-tidur aja di rumah lah. Enggak gitu. Saudara harus rajin bekerja. Saudara harus rajin bekerja. Bekerja sungguh-sungguh, disiplin. Di kantor disiplin, rajin. Tahu saudara burung? Enggak ada orang burung diam di sarang nanti makanan datang. Enggak ada itu. Dia harus terbang. Dia terbang, ketemu serangga, tangkap serangga, makan serangga. Enggak ada serangga, cari biji-bijian. Dia bekerja itu. Memang dia tidak nabur, tidak menuai dan tidak kumpulkan dalam lumbung. Tapi dia bekerja. Saudara harus kerja giat. Nyembah Tuhan giat. Saya dulu waktu masih kerja, yang baru tamat insinyur, baru tamat, saya hadir di jam 6 pagi di lapangan. Jam 6 pagi, saya hadir pertemuan antara giliran 3 sama giliran 1. Saya hadir jam 2, pertemuan antara giliran 1 sama giliran 2. Jadi saya hampir ketemu sama orang, semuanya. Orang sudah pulang, saya belum pulang. Ada halangan jam 2 pagi, saya bawa istri. Ini istri saya enggak di sini, tadi saya ngomong. Rajin. Saudara harus rajin bekerja. Pertanyaannya adalah, burung di udara yang tidak menabur, yang tidak menuai. Dengarkan ini. Yang tidak mengumpulkan dalam lumbung, itu dipelihara oleh Tuhan. Ada pemeliharaan dari Tuhan. Betapa ajaibnya Tuhan itu. Tuhan bikin serangga, ciptakan serangga. Di mana-mana. Bukan hanya di BSD, around the world. Di mana ada burung, di situ ada serangga. Di mana ada burung, di mana-mana ada biji-bijian. Di mana ada burung, ada cacing. Jadi kalau gini-gini, kes-kes di tanah, ketemu cacing. Yang ciptakan itu siapa? Tuhan. Saudara harus percaya atas pemeliharaan Tuhan. Burung di udara saja dipelihara. Apalagi saudara-saudara yang ada di ruangan ini. Saudara pasti dipelihara oleh Tuhan. Kuncinya adalah saudara harus percaya kepada Tuhan. Saudara harus percaya ada pemeliharaan oleh Tuhan. Saudara, saya punya kelompok
namanya senior direksi sama senior komisaris. Tiap bulan makan bersama. Tapi selama pandemi, nggak ada. Nah kemarin kita mulai komunikasi. Teman-teman, ini COVID sudah berakhir ini, kita kumpul lagi. Ayo kumpul. Tapi ada yang lapor, dulu kita 20 orang Pak. Sekarang ini tinggal 12. Lah dia sebutkan si ini lewat, si ini lewat, si ini lewat. Artinya ada 8 lewat COVID. Dan 2 jauh lebih muda dari saya. Mantan anak buah saya dulu, lewat. Saudara ini yang ada di ruangan ini. Saudara duduk di sini. Ngeri kali waktu bulan Juli, waktu Delta itu. Saudara dipelihara oleh Tuhan. Kita ada di sini karena pemeliharaan Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan. Dan tadi nyanyian katakan kalau dulu ditolong, sekarang juga Tuhan tolong saudara. Ke depan ini saudara harus fokus kepada Tuhan, bukan kepada mamon. Itu artinya, karena kalau saudara pikiranmu bercabang, terbagi, lebih banyak kepada mamon, Tuhan sakit hati. Tapi mulai saudara fokus kepada Dia, maka Tuhan akan pelihara engkau. Dalam kesulitan kayak apapun. Tadi Henny sudah nyanyikan, Dia baik, Dia baik, Dia baik. Saudara harus mulai arahkan hatimu kepada pemeliharaan Dia yang ajaib itu. Jadi jangan ada anak muda yang salah di sini, burung gak bekerja dikasih makan, terus kau tidur-tidur di rumah, itu salah tuh. Saudara harus kerja giat. Dan saudara percaya ada pemeliharaan Tuhan. Keren, keren banget. Itu yang pertama. Yang kedua, carilah dahulu kerajaan Allah. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah sampai ketemu. Cari sungguh-sungguh kerajaan Allah itu. Apa itu kerajaan Allah? Di dunia ini juga ada kerajaan. Baru aja Sabtu kemarin Raja Charles III dinobatkan sama Queen Camilla dinobatkan. Meskipun ada beberapa negara bagian kayak anak saya Berman, Pak di sini nggak menganggap Charles Raja. Lalu kenapa? Sini nggak merayakan itu kata dia. Rupanya ada negara-negara tertentu, negara bagian tertentu yang nggak mengakuin lagi. Tapi saya sampaikan kepada saudara, kerajaan itu, anggota royal itu, kayak di kerajaan Inggris itu, di monarki itu ada syarat-syaratnya. Nggak boleh keluar dari istana pakai daster, nggak boleh. Ngomong ceplas-ceplos nggak boleh. Kerajaan yang ketemu sama ratu sama raja harus gini. Kalau enggak harus keluar dari situ. Makanya orang Inggris begitu ada raja atau dulu Ratu Elizabeth langsung itu begini. Itu gaya hidup di kerajaan itu. Kerajaan Allah juga ada gaya hidup kerajaan Allah. Hidup enggak boleh sembrono. Di kerajaan Allah itu harus tertib. Suami mengasihi istrinya sungguh-sungguh. Suami bertanggung jawab menghidupi anaknya. Menyekolahkan anaknya. Suami bertanggung jawab terhadap keluarga. Dan istri tunduk kepada suami. Itu gaya hidup kerajaan Allah. Kalau ada utang harus dibayar. Itu gaya hidup kerajaan Allah. Bisnis gak boleh nipu orang, itu gaya hidup di kerajaan Allah. Kalau saudara berusaha mencari kerajaan Allah itu dengan sungguh-sungguh saudara dapat. Maka yang lain-lainnya akan ditambahkan. Yang lain-lainnya itu apa? Berkat jasmani yang saudara belum pernah kepikir. Saudara belum pernah lihat. Saudara belum pernah tersirat dalam hatimu. Tuhan sediakan bagi saudara. Tapi bukan untuk dirimu sendiri, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan yang dahsyat,
maka ditambah-tambahkan juga berkat rohani. Apa itu? Damai sejahtera, sukacita, itu paling mahal. Enggak ada di apotek. Kalau ada di apotek, ada enggak tablet bikin sukacita? Enggak ada. Itu dari Tuhan. Nah, oleh karena itu saya kasih puji Tuhan, saya enggak panjangkan WL Singles maju ke depan, enggak panjangkan khotbah ini. Ternyata arti khawatir itu pikiran yang terbagi. Tuhan enggak mau pikiranmu itu terbagi. Cintamu itu terbagi kepada yang lain. Dia mau saudara dan saya hanya mengasihi dia saja. Bukan mamon nomor satu. Kalau orang mamon nomor satu, saya mau ingatkan kepada saudara, saudara pasti khawatir. Karena hatimu terpaut kepada aset, dan aset itu sangat cair. Sangat liquid. Kapanpun bisa berubah. Dulu pernah saya satu meja makan waktu anaknya Pak Rudi Hartono nikah, Christopher. Saya nggak tahu Rudi Hartono bikin saya satu meja sama Pak, siapa namanya yang udah meninggal itu? Siapa pengusaha Ciputra. Satu meja sama Ciputra. Pak Ciputra bilang, Pak Purba, aku utangku lebih banyak daripada asetku. Bayangin coba, orang sekaya itu gara-gara $1 12.000 langsung dia miskin. Aset begitu cair. Jadi kalau saudara memautkan hatimu kepada aset, kalau saudara memautkan hatimu kepada mamon, engkau akan gelisah dan engkau akan khawatir. Mari pautkan hatimu kepada Tuhan, kepada Allah saja, tidak kepada yang lain-lain. Engkau akan tenang. Kenapa? Karena burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak ngumpulin, dipelihara. Apalagi saudara-saudara yang ada di sini yang rajin bekerja. Saudara pasti dipelihara oleh Tuhan. Makasih Jesus. Hen nyanyi lagu tadi. Alhamdulillah. Amin. Haleluya Jesus. Perhatikanlah bunga bakung. Amin. Amin. Tuhan hiasi. Amin. Tanpa bekerja. Haleluya. Apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara. Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Amin Tuhan, haleluya, haleluya. Apalagi Glory, haleluya, haleluya. Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Amin Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat Amin Tuhan, haleluya. saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berhati. Saudara yang kasih, kita diam sejenak. Kalau pada saat firman Tuhan tadi disampaikan, engkau tergerak dalam hatimu, iya Tuhan, pikiranku sekarang enggak mau terbagi. Aku pikiranku sekarang terpaut hanya kepadamu saja Tuhan. Bukan kepada mamon. Karena mamon itu liquid, pasti membuat khawatir, membuat gelisah. Kalau ada di antara kita, Tuhan, aku mulai sekarang hatiku tidak terbagi, hatiku hanya kepadamu saja. Dan aku mulai sekarang hanya fokus kepadamu saja. Dan aku akan mencari kerajaan Allah terlebih dahulu.
Kalau saudara, firman Tuhan itu menjadi remah bagimu di siang hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu dengan jujur. Kalau enggak jangan ikut-ikutan. Bapak engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Begitu firman-Mu disampaikan hari ini, mereka mau berkomitmen. Hati mereka tidak berbagi lagi. Hati mereka hanya terpaut kepada Tuhan saja. Hati mereka hanya tertuju kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan saja. Dan hati mereka mau mencari hal-hal yang di atas, hal-hal kerajaan sorga, hal-hal kekekalan. Maka yang lain-lainnya yang saudara belum pernah dengar, yang saudara belum pernah tersirat dalam hatimu, yang saudara belum pernah lihat Tuhan sediakan bagimu, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus.